Udah ah, kamu itu sudah gede, jangan cengeng kak. Reza malah menggoda anak sulungnya itu yang sering sekali mentitikkan air mata. Kakak sedih, Pak. Besok kalian pulang sekolah langsung ke rumah sakit ya. Air hanya mengangguk sembari mengusap pipinya secara kasar. Kamu tidur ya, Papa pergi dulu, pamit Reza kepada si sulung. Keluar dari kamar air, Reza masuk ke dalam kamarnya sendiri untuk mengambil baju ganti, karena dia akan menemani sang istri di rumah sakit setidaknya sampai lusa. Titip anak-anak ya mbak, lihat-lihat Caca sama Ai, pesan Reza kepada ART-nya. Dari ketiga anaknya cuma Bumi yang bisa ia andalkan dalam keadaan genting dan darurat. Iya pak, salam buat ibu. Reza hanya mengangguk lalu bergegas keluar menuju lobi apartemen. Selama perjalanan ke rumah sakit, hatinya tidak tenang. Ingin segera sampai karena tidak ingin meninggalkan Humairahnya terlalu lama, meski dengan alasan bertemu anak-anaknya. Rah? Reza masuk dengan langkah pelan. Melisa yang berbaring dengan langsung menoleh ke arah suaminya yang berjalan mendekat. Kakak pasti nangis ya? Dia pasti merengek pengen kesini kan? Tanya Melisa. Pasti sayang, aku sudah bilang kalau pulang sekolah mereka baru boleh kesini. Reza mencium kening istrinya. Aku mandi dulu sebentar ya. Kenapa nggak mandi di rumah saja? Tanya Melisa. Aku nggak bisa ninggalin kamu lama-lama sayang. Reza masuk ke dalam kamar mandi, sedangkan Melisa mengatur posisi tidurnya agar lebih nyaman. Usai Reza membersihkan dirinya, dia segera ikut merangkak ke tengah kasur untuk tidur bersama Melisa yang hampir terlelap. Aku mencintaimu, berjanjilah esok keadaanmu harus lebih baik ya. Jangan ngebut kak, pesan Bumi saat pulang sekolah. Dia lebih dulu menghampiri kakaknya di parkiran motor. Iya, kakak udah gak sabar pengen ketemu mama. Kakak mau tahu keadaan mama, ucapnya, lalu menutup kaca helm. Air langsung menyalakan starter motor besarnya yang memiliki suara yang memekakan telinga. Pemuda itu pun mulai menjalankannya, meninggalkan Bumi yang masih berdiri sendiri. Air yang sampai lebih dulu langsung memarkirkan motornya, membuka helm kemudian bergegas masuk ke dalam rumah sakit milik keluarganya. Prak. Jalan pakai mata dong, sentak seorang gadis yang masih memakai seragam sekolah. Jalan pakai kaki, bukan pakai mata sayang. Gadis yang berdecak pinggang itu tentu tidak terima dengan jawaban yang diberikan pemuda di hadapannya itu. Hei, lo, apa? Mau marah? Tanya Ai sambil menyingkirkan telunjuk si gadis dari depan wajah tampannya. Gak jelas. Air membalikkan tubuhnya untuk meneruskan langkahnya menuju kamar rawat inap sang mama. Ceklek. Mama kakak, panggilnya pelan. Dia takut Melisa sedang istirahat. Mama di sini sayang. Tangan yang terpasang selang infus itu sudah siap memeluk anak panjanya. Mama nakal, gak bilang kakak kalau sakit. Air langsung berderayan air mata dalam pelukan Melisa yang masih sama hangatnya walau wanita itu dalam keadaan lemah. Mama sakit lagi sih, pasti capek ya? Tanya si sulung yang kini sudah duduk berhadapan dengan mamanya. Belum Melisa menjawab, dua anaknya yang lain datang dengan sedikit berlari untuk memeluknya. Ma, jangan gini lagi, lirih Bumi setelah mengurai pelukannya. Adek aja yang sakit, mama jangan, timpal Cahaya begitu lirih. Kamu gak boleh ngomong gitu, kita semua harus sehat, balas Bumi. Keempatnya kini saling berpelukan. Tentu tubuh Melisa yang kecil dan langsing itu tenggelam di antara tubuh tinggi ketiga anak-anaknya. Wah, ada drama apa nih? Reza yang baru datang dari ruangan dokter sungguh bahagia melihat wanita yang amat dia cintai dilimpahi kasih sayang oleh ketiga buah hati mereka. Papa? Si bungsu kini beralih pada Reza. Gadis 18 tahun itu justru semakin manja saat langit tidak ada. Udah dari tadi datangnya? Tanya Reza. Aku dong yang nyampe duluan,
jawab air dengan bangganya. Ye, iyalah, kakak kan bawa motor, pasti cepet banget, salak Cahaya. Jangan ngebut kak, mama tuh takut, tiap hari mikirin kamu, ucap Melisa sambil mengusap punggung anak kesayangannya. Oh, jadi kamu sakit begini gara-gara mikirin kakak? Darah tinggi kamu sampai kambuh, ucap Reza yang menatap tajam air. Kabur ah! Air langsung keluar dari kamar rawat inap mamanya. Tidak peduli meski Reza memanggil, ia tetap berlari. Baginya kini dia sedang mencari aman daripada harus dihukum dengan hal konyol seperti biasanya. Buk! Ya Tuhan, lo lagi, sentak gadis yang sama. Lo kalau suka bilang, jangan pakai nabrak. Kalimat umpatan yang sama mereka lontarkan tanpa sengaja membuat keduanya tersentak kaget. Lo ngapain ikutin gue ngomong? Oceh si gadis. Gue? Ngikutin lo? Sorry mori roti rasa stroberi ya? Ejek Ai sambil mencabikkan bibirnya tak suka. Kenapa? Lo lapar ya? Sampai bawa-bawa roti segala. Iya, gue pengen makan bibir lo tuh yang kurang ajar pakai banget. Sungut Ai yang semakin kesal. Baru kali ini seumur hidupnya ada gadis yang berani kepadanya dan entah kenapa Air justru merasa tertantang meladeninya. Berani lo? Modelan cewek kayak lo, gue colek dikit juga jerit-jerit gak jelas. Air tertawa mengejek gadis di hadapannya yang sedang menahan kesal. Lo remehin gue? Sentaknya semakin marah. Iya, kenapa? Gak suka lagi? Mulut lo kayak cewek banget. Daripada lo, cewek kok gak ada manis-manisnya. Kalah banget sih lo sama air mineral. Kekehnya sambil terus mengejek. Gadis itu langsung mendorong tubuh Air sampai pemuda tampan itu mundur 2 langkah. Berani lo? Air yang kesal akhirnya menaikkan nada bicaranya. Beranilah, emang lo siapa sampai gue harus takut? Gue cucu pemilik rumah sakit ini. Jawabnya penuh penegasan. Deg. Gadis itu menelan salipannya kuat-kuat, berharap apa yang didengarnya itu omong kosong belaka. Kenapa? Kaget ya? Air berkata sambil terus berjalan mendekat semakin dekat dan akhirnya. Hujan? Ibu cariin dari tadi. Seminggu berlalu, kini Melisa sudah kembali ke rumahnya seperti biasa. Bahkan 2 hari ini sudah bisa mengurus anak dan suaminya seperti sedia kala. Wanita yang masih saja cantik itu tidak pernah bisa duduk diam di atas tempat tidur tanpa melakukan aktivitas apapun. Dia selalu saja bangun saat suaminya usai membersihkan diri, melayaninya sampai Reza rapi dan sempurna. Ya ampun, mama ngidam apa sih? Bisa punya anak ganteng banget, kekeh Air di depan cermin. Pemuda yang baru saja menginjak usia 18 tahun itu tersenyum puas dengan paras tampannya yang menjadi idaman para gadis. Ibu-ibu, tante-tante, bahkan bocah kecil yang belum lulus TK. Dengan memakai seragam lengkapnya, Air meraih tas punggung di atas tempat tidur, lalu bergegas keluar dari kamarnya yang kini sudah terpisah dari bumi setahun lalu saat ulang tahunnya ke-17. Ma? Mama? Kakak? Iya, masih sama seperti 15 tahun lalu. Panggilan kesayangan Air untuk mama tercintanya, Melisa. Tok tok tok. Ma, ngapain sih? Udah siang. Air menggedor pintu kamar kedua orang tuanya. Iya sayang, seru Melisa dari dalam kamar. Ceklek. Melisa membuka pintu dengan tergesa. Kini anak dan ibu itu sudah saling berhadapan di depan pintu yang langsung Melisa tutup kembali. Duh, wangi banget sih, ucapnya setelah mendapat ciuman selamat pagi dari si sulung. Iya dong, kan biar gantengnya maksimal, jawab Air sambil terkekeh. Reza yang keluar lengkap dengan setelan jasnya pun langsung menyelak ucapan anaknya. Siapa yang ganteng maksimal? Air langsung tergelak saat melihat raut masam Reza. Pria yang masih sama tampannya itu sedang kesal karena aksinya cicip-mencicipnya diganggu oleh Air barusan. Aku? Naganya papa? Jawabnya bangga. Cebong kali ah, saut Reza. Pria beranak 3 itu pun langsung turun meninggalkan Air dan Melisa.
menuruni anak tangga lalu masuk ke ruang makan. "Pagi sayang," sapanya pada Bumi, anak keduanya yang tidak pernah banyak bicara namun selalu sigap dalam bertindak. "Pagi, Pak," sahutnya yang mencium Reza. "Adek mana?" tanyanya sambil menarik kursi meja makan. "Ke toilet tadi." Melisa yang digandeng si sulung langsung melayani anak dan suaminya untuk sarapan. Datangnya Cahaya dengan raut wajah sedikit pucat menjadi perhatian semuanya yang sudah berkumpul. "Adek kenapa?" Melisa langsung menghampiri si bungsu dengan khawatir. "Sakit perut, mah," jawabnya yang berhambur memeluk Melisa. "Makan apa?" "Semalam makan bakso tuh, mah," timpal air. Reza langsung bangkit. Pria yang super protektif itu tentu sangat khawatir pada si bungsu. Cahaya hatinya. "Pasti pedas," ucap Reza dengan menyelidik. "Cuma 2 sendok sambalnya." Reza menangkup wajah si bungsu, mengusap setetes air mata bening di ujung matanya. "Gak usah sekolah ya, istirahat di rumah," titah Reza yang dibalas anggukan si bungsu. Melisa pun mengantar Cahaya untuk kembali ke kamarnya, sedangkan yang lain melanjutkan sarapan mereka sampai tandas. "Mah, Pa duluan ya," pamit Bumi. "Hati-hati ya sayang," pesan kedua orang tuanya yang dibalas anggukan dan senyum hangat. Air yang belum menghabiskan sarapannya masih santai di meja makan, tidak peduli kini waktu sudah sangat mepet jam masuk sekolahnya. "Kamu belum jalan, Kak?" tanya Reza setelah menyesap kopinya yang kini tinggal separuh. "Entarlah, jalan sebentar lagi juga nyampe." "Jangan suka ngebut, Kak. Belum setahun udah habis motor 3. Kalau Reza yang hampir 3 bulan sekali mengganti motor si sulung yang hancur karena tabrakan. Belum lagi masuk kantor polisi. Papa jadi terkenal banget tuh di pos dekat sekolahan kamu. Belum lagi masuk kantor polisi. Papa jadi terkenal banget tuh di pos dekat sekolahan kamu." Air hanya tertawa. Seringnya dia ngebut di jalan membuat hanya ada 2 kemungkinan, antara masuk rumah sakit atau masuk kantor polisi. Langit datang dengan senyum yang tidak lepas dari wajah tampan yang kian semakin dewasa. Tubuhnya semakin tinggi dan putih, terlihat aura yang jelas lebih berbeda dari sebelumnya. Target 3 tahun menyelesaikan kuliahnya di luar kota benar-benar dia buktikan. Tiada hari tanpa belajar dan belajar. Semua tugas yang diberikan dosen selalu dia selesaikan dengan baik, dan lagi-lagi dia menyandang predikat mahasiswa terbaik di kampusnya. "Buna," Langit merentangkan kedua tangan, siap memeluk Melisa yang sang ibu angkat yang dia agungkan lebih dari apapun. Jika dulu dia yang selalu didekap, lain halnya dengan sekarang, yang justru Melisa lah yang tenggelam dalam pelukan putra angkatnya. "Kamu makin tinggi aja di sana makan bambu ya?" ejek Reza kepada Langit yang merasa tidak dianggap. "Enggak dong Om," saut Langit yang sudah mengurai pelukannya. "Apa kabar Om?" sapa Langit kepada Reza. Keduanya pun berpelukan hangat. Hubungan keduanya semakin dekat karena Reza sering membicarakan perihal perusahaan kepada Langit. Pemuda tampan itu selalu merespon dengan baik, membuat Reza semakin percaya kepadanya. "Baik, harus baik demi menjaga calon istrimu itu yang semakin manja dan hobi tidur." Langit tertawa, bayangan cahaya terlintas di pelupuk matanya. Kepulangannya kali ini memang hanya kedua orang tuanya sajalah yang tahu. Dia sengaja tidak memberi kabar apapun kepada si kembar. "Biarkan dia tidur Om, karena kalau keseringan main yang ada aku banyak saingan," kekeh Langit yang mendapat pelukan kecil dari Melisa. "Saingan apa? Ada abang kurir datang kasih pesanan Buna aja disenyumin dia ngumpet. Adek jadi takut sama cowok semenjak gak ada abang," tambah Melisa lagi. "Abang pun melakukan hal yang sama di sana Bun," jelas Langit. Pasangan muda itu berjanji untuk menutup hati kepada siapapun. "Ngobrolnya lanjut nanti, aku lapar." Reza menarik tangan istrinya menuju mobil. Ketiganya meninggalkan bandara menuju sebuah restoran.
Padahal aku kangen masakan Bunda, bisik Langit. Saat ketiganya sudah duduk menunggu pelayan datang melayani mereka. Bunda gak masak, isi kulkas kosong, Melisa balik berbisik, membuat Reza menatap keduanya dengan tajam. Ngapain sih bisik-bisik? Tanya Reza kesal. Enggak mas, abang kangen sama masakanku, tapi di kulkas udah gak ada apa-apa, jelas Melisa jujur. Nanti malam kita belanja, kamu kenapa gak bilang? Aku lupa Bi. Pesanan tiba, semua terhidang rapi di atas meja, berbagai menu tersedia dari lauk, daging, bahkan seafood, begitupun dengan sayuran sebagai pelengkap. Makan yang banyak, jagain adek itu harus ekstra tenaga, goda Reza kepada calon menantunya itu. Siap om, aku kuat lahir batin untuk itu, balas Langit sambil mengulum senyum. Lahir aja dulu, batinnya nanti aja kalau udah sah. Melisa dan Langit langsung tertawa, tapi tidak dengan Reza. Dia hanya mengulum senyum di hadapan keduanya. Mereka makan begitu lahap sampai habis setengahnya, bersantai sambil menunggu pesanan yang lain datang. Melisa sengaja memesan beberapa makanan untuk anak-anaknya nanti di rumah. Wanita itu hanya diam memperhatikan suami dan anak angkatnya itu berbicara banyak hal. Mulai dari kuliah hingga nanti 2 hari ini di rumah Langit wajib ikut dengannya di kantor. Kamu kuliah tinggal beberapa bulan lagi, jadi harus siap dari sekarang, ucap Reza setelah meneguk air putihnya. Kenapa nggak lanjut lagi sih mas? Tanya Melisa kepada suaminya. Itu gampang Ra, ambil alih salah satu perusahaan dan buktikan kamu mampu. Ingat ya, anak gadis om nggak kenyang makan cinta. Usai makan siang, ketiganya kembali ke area parkiran. Kini Langitlah yang membawa kunci mobil setelah Reza melemparnya saat masih di dalam. Melisa yang duduk di kursi penumpang mencoba menghubungi si kembar yang masih berada di sekolahnya. Halo mama kakak, teriak Ai saat wajah cantik Melisa terpampang di layar ponselnya. Halo kak, sahutnya sambil tersenyum. Adekmu pada kemana? Tanya Melisa yang bingung. Biasanya si kembar menyapa secara berbarengan. Ada, nih Bumi lagi makan, ucap Ai yang memperlihatkan adiknya. Halo mah, aku baru makan. Tadi makanan aku tumpah ditabrak kakak, aduk si tengah kepada mamanya yang langsung mendapat cibiran dari air. Ngaduk mulu, protes si sulung. Kakak kalau jalan hati-hati dong, ucap Reza. Pria yang bersandar di bahu istrinya itu ikut bersuara. Ih, ada papa. Kalian di mobil mau kemana? Tanya Air. Mau ke kantor papa sayang, jawab Melisa. Adek kamu satu lagi mana kak? Tanya Reza saat tidak melihat anak bungsunya, bahkan suaranya pun tidak terdengar. Lagi tidur pah, kekeh Air, sembari menunjukkan wajah adiknya yang terlelap. Mirip kamu banget, Ra, kalau tidur, Reza tergelak. Dan suara tawanya itu ternyata membangunkan Cahaya. Papa? Iya sayang, ini papa, saut Reza. Selalu ada senyum lebih setiap ia menatap anak perempuan satu-satunya itu. Papa sama mama di mana? Tanya Cahaya sambil mengucap kedua matanya, membuat Reza gemas pada si bungsu. Di mobil, mau ke kantor papa sebentar. Nanti kita pulang. Mama nggak ada dong, teriak Ai. Cantik banget sih anak papa, tapi sayang, udah jadi calon istri orang, goda Reza yang membuat wajah Cahaya memerah. Ai teriak dan Bumi tersedak. Nih, hei, bisa bawa mobil nggak sih? Sentak Reza yang kaget saat mobil berhenti mendadak. Pecat aja pak, pecat, kekeh Ai sambil tertawa. Iya, pecat jadi calon mantu. Melisa hanya duduk diam, memperhatikan suami dan anaknya yang entah membahas apa di meja kerja Reza saat mereka sudah sampai di gedung pencakar langit milik Rahardian Group. Ada rasa bangga dan terharu padahal 18 tahun lalu keduanya masih sering bertengkar tidak jelas jika sedang bersama, tapi akhir-akhir ini justru terlihat begitu kompak membahas masa depan. Yuk pulang, ajak Reza setelah menutup laptopnya. Udah sayang, saut Reza sambil mengulurkan tangannya. Ketiganya kini kembali keluar dari kantor, menuju parkiran tempat tadi Langit memarkirkan mobil mewah calon mertuanya. Mau langsung pulang om? Tanya Langit. Iya, anak-anak udah pada pulang.
Kamu beneran nggak bilang sama mereka kalau pulang hari ini? Reza menanyakan ulang. Bener om, aku bilangnya lusa pulangnya, sahut Langit dengan senyum kecil. Dia sedang membayangkan ketika adiknya pasti sangat terkejut nanti. Belum apa-apa udah bohongin Caca, dengus Reza kesal. Melisa mencubit kecil perut suaminya sampai Reza harus meringis, kemudian malah menciumnya bertubi-tubi. Mas, Sampai di apartemen, Reza dan Melisa berjalan lebih dulu, sedangkan Langit di belakang. Hatinya kini berdebar tidak karuan. Rasa rindu selama 2 bulan tidak bertemu justru membuat dia benar-benar salah tingkah, apalagi pujaan hatinya itu tidak tahu jika dia akan pulang. Kak, kakak, kak, teriak Reza dari ruang tengah yang nampak sepi. Dek, papa bawa calon mantu nih, teriaknya lagi, dan dalam hitungan 3 detik, terdengar suara keributan di lantai atas, apalagi kalau bukan si tengah, si kembar yang pasti berebut turun. Itulah alasan Reza dan Melisa begitu betah di apartemen. Ruangan yang tidak begitu luas membuat mereka lebih mudah jika sedang mencari atau memanggil anak-anaknya. Abang, jerit Ai dan Bumi sambil menuruni anak tangga sambil berlari. Keduanya berpelukan saling melepas rindu. Kok nggak bilang? Tanya Bumi merasa heran dengan kedatangan Langit di luar kebiasaannya. Kangen kalian, ucap Langit, tapi matanya tegas menatap seorang gadis yang diam berdiri di ujung tangga. Apalagi sama yang di sana.